meledak banget. Ya, Pak sedih. Ya, istrinya nggak mau melihat. Yang namanya saya mandikan anaknya. Anaknya melihat bagaimana bapaknya. Kok bapak gitu ya Ustaz ya? Kenapa nggak dibulak-balik? Bayangin, pintunya bolong seperti ini. Tembus ke dalam. Dan itu bolongnya bukan satu. Saya mandiin 2 jam begini aja. Apa? Bersihin bolok-boloknya, lukanya yang dari waktu saya cebokinnya bersih. Tapi kenapa begitu disemprot keluar darah dan kuning banyak, disemprot keluar, cebokin lagi bersih. Ada apa yang sudah bersih ternyata si darah itu keluar dari bumbu yang bolong kotoran. Ya. Masya Allah. Beres, kafani dibikin harum ya, kan bau kan, bikin harum. Saya pimpin sholat, saya gotong, saya nyupir, ya. Sudah masuk ke kuburan, Ustaz kubur dong, saya ngubur dong. Ngubur itu. Pak Ustaz nggak ada sambutan, keluarganya nggak kuat, ya saya sambutan. Di semua saya mandiin ngapain, mungkin sholat, setengah bulan, ngubur dengan sambutan 7 gitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, asyirku billah azam az-dzunub, bahwa itu adalah perbuatan dosa yang paling besar, ya, paling besar. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala unabiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasul. Apa kata Rasul? Al-israfu billah wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar itu adalah berbuat syirik dan menghardik, membuat orang tua kamu sedih dengan kelakuan perbuatan kita, itu dosa besar. Ya. Dosa besar yang paling membuat orang tua Pak sakit dengan perbuatan kita, perkataan kita. Ya. Ibu, kalau ada seorang ayah dan ibu punya anak 4 semuanya jadi dokter spesialis di Kota Bandung, bangga tidak? Belum tentu. Oh, yang sekarang saja ada 4 laki-laki dokter spesialis di Kota Bandung, ayah ibunya sekarang disimpan di panti jompo di Geger Harap. Ibunya sakit hati yang ini, anak loba ya malah nyiksa di sini. Tapi apa? Di panti jompo. Masa itu dokter 4 spesialis, semuanya laki-laki. Berarti dia tidak bisa ngurus istrinya. Ya. Istri itu punten ini, istri itu kau istriku. Apapun kedudukan suami deh raja buat istri. Ya, walaupun istri gajinya 5 juta, suami gajinya cuma 500.000, dia teh apa? Pangeran raja buat kita. Untuk mentang-mentang apa? Suami kita gajinya lebih kecil. Kopi. Padahal waktu sebelum nikah mah, di foto pre-wedding gitu. Sombong. Alias nikah. Siapa pun? Cukuplah seorang perempuan itu masuk neraka gara-gara satu hal. Apa kira-kira? Meminta sesuatu yang suaminya tidak suka. Kemudian suaminya bermaksiat kepada Allah. Ya. Atau apa? Atau kata Rasul, sesungguhnya kebanyakan ahli neraka adalah perempuan. Kenapa ya Rasul? Apakah mereka berbuat syirik? Tidak. Apakah mereka berbuat kurang baik pada orang tuanya? Tidak. Tapi mereka kurang bersyukur, yaitu kufur nikmat. Tentang apa ya Rasul? Ketika dia mengatakan kepada suaminya, cuma segitu. Ketika suami ibu ngasih ke keluar. Nah itu yang baju tim setel, barudak sekolah. Dia pengajiannya abis MT kayak tilu, MT Narsisia, MT Selvia, yang MT ini dress code-nya mahal, 250.000, belum nabung tuh. Gua ini ngabri ke Khadijah, dek mini dia baper dia
Itu wanita itu masuk neraka gara-gara mengatakan kepada suaminya, apakah cuma ini yang bisa kamu berikan? Cukuplah wanita masuk neraka gara-gara. Harusnya berusaha apa? Syukur, alhamdulillah. Meskipun dalam beberapa hal suami juga harus ngerti. Masa ngasih sebulan cuma 500.000, bari hondak sekolah duaan, bari keluar ya jengkol, pais putih, kornet, mampu segala ayatnya. Dulu waktu saya sekolah SMA ada teman saya nyanyi, ada ingat lagunya? Ya. Asapiraku resiko ke dapur ukur sarebu, bari kudu aya jengkol, pais putih, bapak tahu segala. Ada. Yang berikutnya, apakah kedudukan syirik? Bahwa syirik itu adalah syirik besar ya. Nanti mana syirik besar, mana syirik kecil. Syirik besar itu adalah menghapuskan seluruh amal, ya, dan dihalalkan atasnya darahnya. Orang yang berbuat syirik besar itu apa? Hapus seluruh amalnya. Ibu sudah nyumbang 1 miliar, tapi gara-gara satu saat ibu datang ke mana? Ke dukun. Ibu pergi ke uraf, uraf atau araf itu apa? Peramal. Ya, araf itu peramal. Ya, sudahlah, apa? Kita berbuat syirik. Ya, dan syiriknya syirik besar. Bahkan ada hal kecil yang kita lakukan di kehidupan kita ternyata itu perbuatan syirik dan bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Harus syahadat lagi. Ya, apakah itu nanti? Ya. Nah, aqsamu syirki, pembagian syirik. Asyirku nau'an. Ya. Syirkun akbar wa syirkun asghar. Ya. Syirik itu dibagi 2, ada syirik besar dan syirik kecil. Apa bedanya? Ya, bedanya. Apa beda syirik besar, syirik kecil? Bedanya pelaku syirik besar itu hapus seluruh amal dan dihukumi keluar agama. Perbuat apa? Syirik besar. Sedangkan syirik kecil di sini dikatakan, tidak usah sebutkan bahasa Arabnya ya, langsung aja biar cepat. Kalau syirik kecil, ya, yang hilang hanya amal yang saat itu dilakukan dengan perbuatan syirik. Syirik kecil. Contoh apa? Ibu sholat, pingin kapuji, gitu kan? Coba, kalau ada orang sholat pingin kapuji, kelihatan nggak sama kita? Enggak. Dan yang disebut dengan dia apa? Cuma dia dengan ya. Nah yang hilang tuh sholatnya saja. Tapi sebelum sholat dia beramal yang lain tidak hilang. Tapi kalau sudah berbuat syirik besar, maka apa? Hilang seluruh amalnya. Dan itu ya kalau saya jelaskan hari ini, Masya Allah, ternyata masih ada di antara kita yang melakukan hal-hal kecil pada itu syirik besar. Bahkan Aria itu termasuk syirik kecil. Temannya Ria siapa? Temannya Ria? Ada Ria di sini? Temannya siapa nih? Temannya Ria itu Sum'ah. Asal kata Ria Sami'ah. Sami itu Sum'ah. Jadi apa? Ingin didengar. Kalau dia beribadah tahajud, ya biar saja, hanya Allah dengan dia saja, nggak usah dikasih tahu orang lain. Jika kita mewawar-wawarkan
ngabar-ngabarkeun tentang amal kita, maka kita telah berbuat syirik dari pandangan manusia yang harusnya ada pandangan Allah. Contoh ngevlog lagi tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan tawaf putaran pertama. Lihat kawan saya, masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang berdoa silakan. Labbaikallah, semua hilang kan? Maka orang yang tahajud bikin status, ya Allah, nikmatnya mencucurkan air mata sepertiga malam hanya berdua saja denganmu. Mari pakai status. Kabar aku batur dah. Jadi yang mendengar siapa saja? Ya Pak. Ya, sudah. Kisah seorang tabi'in, budak, luar biasa. Apa? Setiap pagi si budak ini menjemur kainnya. Sampai si tuanya teh heran, kenapa budak saya setiap pagi moe kainnya, ada apa? Ya. Suatu saat si tuanya teh tidak tidur, ngarayap, bininya teh ka kamar si budaknya didangukeun. Ternyata setiap malam budaknya itu tahajud sambil mencucurkan air sampai basah kainnya. Ya. Nah ketika dia berdoa, mungkin kedengeran retak gitu. Langsung si budaknya kayak gini, ya Allah, bukankah engkau tahu setiap malam hanya aku denganmu? Air mataku ini, doaku ini, keluh kesahku ini. Tapi hari ini ada selain aku dan engkau. Si tuan itu, kepanggil. Langsung besok pagi dipanggil. Sini wahai budak, mulai hari ini kau jadi orang merdeka. Ya, cuma kalah pamer. Ayah, tadi jam 3 kedengeran nggak ayah keran ucur? Non bocor mah, mama tahajud. Oh, kerja saja. Itu apa bedanya dari syirik besar dan syirik kecil? Min anwa'i asyirik al-akbar. Nah, apa saja sih syirik besar itu? Nah, ini yang harus kita waspadai. Mungkin ada salah satu kita masih di sini, maka harus hijrah, harus move on, harus keluar dari perbuatan ini kalau kita mau selamat di akhirat nanti. Semangat? Ini semangat. Saya menyampaikan ini dengan penuh gembira, jadi jangan salah diri. Gembira saya menyampaikan ini. Yang pertama, asyirku fil khawf. 1. Judulnya syirik besar. 1. Asyirku fil khawf, yaitu syirik dalam ketakutan. Pertama yaitu syirik dalam ketakutan atau asyirku fil khawf. Contoh, takut kepada Allah apa saja? Wa huwa ayakhafa ghairallah min wa'tan aw sanam aw tabut aw ma'in aw ghaib min jini aw insi ayadruhu aw yusibuhu bima yakrahuhu. Ibu takut mayit dengan mayit. Ibu berani memandikan mayat? Sieun. Ya. Sieun ku mayit. Berarti kita berbuat syirik dalam ketakutan. Sieun ku nu poek. Nu poek dulu. Poek itu kabayang teh nu ngaliwat. Ya. Syirik apa? Pada goib. Ibu takut gak sama pocong?
Kalau ada pocong datang ke rumah malam siap? Takut? Ibu pernah lihat pocong? Siapa yang pernah lihat pocong? Bohong semua. Kan kalau itu takziah melihat mayit itu, dan itu tuh pocong namanya. Sampai ada judul film Tali Kafan Sang Perawan. Itu. Pocongnya asal-asalokan sebenarnya. Itu sih, kalau ibu masih ragu kepada pocong, masih terbayang bagaimana pocong, berarti kebanyakan nonton film, ya, Suster Mesor, pocong, padahal tuyul, padahal mereka semua ada bagian dari yang harus kita contoh. Contoh tuyul, budak-budak semua teh kamengan duit, dinyisahkeun kolotna, juga betul, kayak kuntilanak. Ya, bajunya telah ganti-ganti, hidup kasusah, tapi selalu bahagia. Pocong, belajar ke pocong, orangnya itu apa? Tawadhu, zuhud, mang tahun-tahun ganti baju, tidak tergoda. Zoya, Elzata, Laura, Robani, Khadijah. Takut kepada jin. Ada yang takut kepada jin? Ada? Siapa yang masih takut kepada jin maju? Enggak usah takut, sudah maju. Siapa yang masih takut kepada jin? Takut. Pernah lihat jin? Rumah bentuknya jin. Kamu nyari kau ya tuh. Mau review sudah salah. Jin itu dia akan menampakkan yang aslinya, kalaupun dia meminjam badan atau itu ya jadi ular, atau jadi kucing hitam seluruh hitam, ya anjing hitam seluruh badannya, atau jadi misalkan harimau, dan itu tidak bisa lama, hanya sekejap, karena mereka takut dipukul. Jadi kalau ada jin di rumah, orang jangan main pukul bisi jin, ditaki, wah ribut pari, ayo orang, semua takut. Saya datangi, ternyata orang itu lagi di atas tangga, nggak ada, berarti apa? Jadi nanti di rumah kalau ada orang, tanya dulu, jin orang, seksi orang teh, orang, jin, bisa ya orang sama. Dia tidak sembarangan, ya. Tidak boleh kita takut kepada jin. Termasuk apa? Sekarang kalau ada orang yang kerasukan, kita kan suka takut ya. Kalau orang yang kerasukan, kita teh ada perasaan apa? Takut, berarti kita syirik. Tidak boleh. Siapa itu? Maka kalau ada yang berbuat sesuatu, orang yang kerasukan, itu jangan apa? Jangan diriung. Jadi kalau ada kerasukan, tinggalin. Kalau kita diriung, itu semakin maju. Semakin maju. Wah, dipegang sama kita sampai apa? Kitanya sampai terlempar. Itu hadis Rasul. Apabila engkau mengatakan dia kuat, ya, dia hebat, maka jin itu, setan itu semakin besar, semakin kuat, dan kamu semakin lemah. Tapi katakanlah Allahu Akbar, maka orang yang kerasukan itu akan apa? Melemah. Dan tinggalkan untuk diriung. Ya, dia nggak kerasukan, Pak. Diriung, itu kan semakin apa? Semakin mijat. Tinggalin oleh kita semua. Akan kesel menenangnya. Kalau ada pindah ke orang desa Dalapon. Tinggal beberapa waktu
ada perempuan kerasukan. Saya dipanggil setengah 12 malam, Pak Hari ini ada kerasukan gimana? Saya langsung ke sana setengah 12 malam, jam sudah lupa. Dipegang sama satpam, bukit lah satpam deh. Wah, aku satpam, buat. Kata saya lepas, udah lepas malah lari ke kamar. Air. So, keluarganya mana keluarganya? Kumpul. Kenapa ini kemasukan Ustaz? Udah ditagi dari maghrib sampai sekarang masih. Tadi mah udah keluar, sekarang masuk lagi. Kapan masuknya berapa? Tuh nggak tahu. Asal bisa. Akhirnya saya berdoa dengan air. Padahal saya tidak berdoa. Nah, saya ucap-ucapnya kita masih. Wah, ajak ngobrol, kunaon. Wah, kepalanya kan didabor-dabor ke karena tembok. Wah, keluarganya itu tahu Ustaz, juga itu Ustaz. Tenang. Sing tarik kami gagal otak. Akhirnya paham tahu jadi. Sing tarik kami gagal otak selalu jadi. Kenapa ya? Supaya apa adanya itu penuh. Ada masalah apa? Kuliah, jodoh. Nah, saya banyak stok. 10 menit sembuh. Udah sembuh. Ya. Jadi mau usaha, puasa ribu. Ada di SMK Cimahi. Pak, ini gimana kalau kerasukan di kelas? Wah, susah disembuhkan. Gotong. Simpen di lapang poli. Terus gimana? Ya ada mulainya. Nggak lama. Pak guru lebatnya. Sudah kenal-kenalan. Kali mau dicerita geger-geger gitu. Gawe. Sampai saya pikir kata itu orang persis. Orang depresi mah, nah gitu aja. Ini langsung Ustaz kan itu lagi lewat, ada perempuan kerasukan. Ustaz ini dikotok kan yuk. Sampai dikotok, kok awal. Biasanya anu kerasukan mah pasang mati kotak. Caklah supaya mau ngomong. Awi lah. Sembuh gitu. Jadi mulai kerasukan mau dikotok gitu. Yang kedua, ya, jadi tidak boleh ya takut kepada tadi apa? Jin, gelap, mahir, ya, togut, patung, wah macam-macam lah. Itu syirik besar itu. Ya. Kemudian yang kedua, asyirku fit tawakkuli, ya. Yaitu berbuat syirik dalam tawakal. Ibu teh sedih, ibu teh bingung bagaimana kalau si ayah pensiun. Nah, emang siapa yang menjamin kehidupan ayah suami kita? Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Besok mah urusan Allah. Kita mah hari ini bekerja, besok usaha Allah. Ya kita tidak tahu. Ya. Apa yang terjadi esok? Allah. Biarkan itu Allah saja yang ngurus. Urusan kita mah beramal. Bab rizki, bab yang lainnya itu mah udah. Ya. Itu mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sampai nanya-nanya kepada peramal. Nanya gimana ya? Besok, lusa, pekerjaan saya apakah diambil sama orang lain? Sampai ada jamaah saya meninggal dalam keadaan bilang kancing coplok. Bayangin meninggal, jadi jam 10 malam sampai jam 3 itu teriak-teriak kancing coplok. Tahu kancing coplok? Bukan? Tahu kancing coplok? Bukan kancingnya coplok. Kancing kan? Coplok. Wah,
di sini. Coklat teriak-teriak sampai meninggal. Ya. Ternyata apa? Dia salah seorang yang takut masa depannya. Kenapa? Ternyata dia pergi ke dukun, minta amalan dia jabatannya yang selama ini dia pegang tidak diambil oleh orang lain, tidak dipindahkan, tidak dimutasi, sehingga dia setiap hari nyimpen kolor inosen di sini, dia nyimpen kolor khusus warnanya teh, disimpan di bawah kasur. Karena jabatannya tidak mau apa, dia telah berhidup dalam besok mah, ya Allah ya. Gaji BUMN berapa? Sekelas direktur. Kalau direktur apa? Dia sudah direktur juga punya apa? Punya jabatan lain, pegang lain itu gaji pokoknya itu berapa? Gaji pokoknya cuma 17 juta. Gaji pokoknya cuma 17 juta. Tunjangan per 3 bulan 42 juta. Tunjangan per 10 bulan 450 juta. Ya. Tapi sudah pensiun, tunjangannya habis semua. Gaji yang 17 juta dipotong, jadi tinggal 10 juta. Sedih. Stres. Mobil masih 5, cicilan sanjungan semuanya, gajinya tinggal 10 juta, gimana bayarnya? Gimana pajak tahunannya? Akhirnya dijual, ya kan? Stres, ya. Orang-orang yang khawatir dengan masa depannya itu, maka tidak boleh bergantung kepada apa yang kita miliki hari ini. Rumah yang bagus, mobil yang keren, gaji yang banyak, pulang cuma 3 lembar kain, kapan? Ibu-ibu lembar 5 lembar, tidak ada mereknya, estering bodas, ya. Jumlahnya ibu cuma 120.000. Jadi kain kafan ibu-ibu kalau dikalikan dengan kain kafan yang ukurannya 1,5 meter, yang merek roda terbang itu 12.500 kali 8 meter cuma 120.000. Ya. Apakah di bros dia gitu? Cina ibu dan bagian nanti sosialita, kain kaparnya boleh gitu kan? Kerudung itu, apa kerudung itu kok? Ibu pernah dengar kerudung itu? Masa kalah sama saya? Kerudung itu teh yang ini teh hitut hijab tutorial. Jarum mentur dia. Sampai buli. Gus beres teh dan buka pohonnya boleh mana kayaknya. Sama-sama. Itu hitut namanya. Kan tidak gitu ditanya oleh dosen. Kita lihatin dia di ujung kan. Apa kasih kain kamar teh bikin heula terus boleh itu. Kita diam dulu. Terus berosan di dia. Senaya lah umur-umurnya. Yang ketiga, asyirku fil mahabbah. Aduh 5 menit lagi nih. Sirik dalam mahabbah. Apa mahabbah itu? Sirik dalam kecintaan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Itu orang-orang yang mencintai selain Allah lebih dari Allah. Panggilan Allah dia akhirkan dibanding dengan panggilan manusia, maka dia telah melakukan perbuatan syirik dalam kecintaan. Cinta kepada anak-anak sampai jamaah saya itu nangis, tapi demi cinta anaknya ya sudah. Bayangin, karena pengen nonton Korea, dia itu harus ngantri tiket dari jam 2 malam sampai jam 10 pagi. Gantian dengan pamannya, ibunya saking cintanya kepada anaknya. Kemudian anaknya nonton Korea itu bergesek-gesekan dengan laki-laki non muslim, yang nyanyinya juga non muslim. Wah, berarti dia telah berbuat syirik kepada
Allah dari sisi kecintaan. Dia lebih mencintai anaknya, kesukaan cinta ke anaknya dibanding dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, udah cinta anak gimana? Kalau ibu cinta anak-anak, suruh dulu. Ya, aku mahanya sudah si anak teh ingin beli baju eta teh anu sakieu teh ya. Anu ke celana jina teh barolong. Ya. Kurang atuh celana bolong dibaleui. Dulu mah celana bagus kan celana bolong teh di apa? Dibuang ini mah celana bolong dibeli. Sudah si anak teh pingin wah kita apa? Ikut apa kehendaknya. Jadi kita telah berbuat syirik dalam syirik kecil. Nah, kita lebih mencintai apa yang Allah larang dibanding dengan yang Allah apa cintai. Ya, kalau Allah melarangnya, dia malah mencintai sesuatu yang bertentangan dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, asyirku fi ta'ah. Ya. Yaitu kesyirikan dalam ketaatan. Jadi yang kedua apa tadi yang kedua? Syirik dalam tawakal. Yang ketiga dalam kecintaan. Yang kelima keempat dalam ketaatan. Contoh dikatakan di sini ya, minasyirki fi ta'ati, di antara perbuatan-perbuatan syirik dalam ketaatan adalah ta'atul ulama wal umara wal ru'usa wal hukam ya fi tahlil ma haramallah atau tahrim ma halallah. Yaitu tanda ciri-cirinya salah satunya itu adalah dia berbuat taat kepada ulama, kepada pemimpin, kepada direktur, kepada atasan, kepada hakim yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan kita berbuat syirik gitu. Ya, berbuat syirik. Ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan mereka mengambil rahib-rahib mereka, pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan, menjadi orang-orang yang diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat kepada mereka atas kezalimannya, ya atas telah menghalalkan apa yang diharamkan. Bu, halo? Tidak dengerin. Orang Singapura sekarang antri sampai ratusan meter antri untuk beli makanan di makanan orang muslim, saudara. Gak mau ke tempat makan lain, dicari tempat makan muslim sampai apa? Saya lihat apa videonya itu orang-orang berlari berbaris di sebelah sini, di sebelah sana, penuh apa berbaris untuk apa? Cari makanan halal. Yaitu makanan orang Islam. Di Indonesia sertifikat halal malah dibilang ya. Khamar di kota Bandung dulu ya, di Bandung itu minuman keras itu kalau kita nangkap orang yang minum itu tidak bisa dipidana. Kenapa? Karena minuman itu hanya dilarang orang yang dilarang menyebarluaskan, menjual minuman beralkohol kepada ya orang-orang warga negara di bawah 21 tahun. Jadi kalau 21 tahun boleh. Jadi kalau kita menemukan orang yang 35 tahun lagi minum nggak bisa tidak. Karena tidak ada larangannya sekarang. Ya. Itu perbu gitu. Peraturan apa? Gubernur. Dari kemudian ibu-ibu masih semangat ya? Yakin? Masih konsentrasi? Saya akan buat pertanyaan dijawab dengan cepat ya, siap ya, cepat.
warnanya, awan warnanya, sakti minum. Bukan belum konsentrasi sudah. Ya. Nih. Kemudian sekilas ya, karena setengah 11. Ya tadi sampai setengah 11 aja. Berarti berapa ya? Atasan berarti? Nah, atasan. Jadi masih banyak ya. Terakhir aja kan. Salah satu di antara perbuatan-perbuatan syirik adalah ta'liqul tama'in 'alal aulad. Ya. Yaitu atau lafzul khalqah wal khayt wa nahwa bi qasdi raqil bala au daf'ihi wa dzalika syirk. Itu contohnya perbuatan syirik adalah membuat kalung di anak kita biar anak kita tidak cacingan, tidak loleho, itu syirik. Ya, banyak syirik-syirik. Insyaallah kita bahas lagi di waktu yang lain. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan catatan-catatan dari 1,5 jam lalu menjadi bahan renungan bagi kita tentang apa itu tauhid, bagaimana memahami tauhid, ya kan? Dan bagaimana telah tauhid ini menjadi sesuatu yang menyelamatkan kita di akhirat. Ya. Di hari tidak ada berguna harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dengan tauhid yang benar, itu salimun akidah, akidah yang selamat dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengotorinya. Hatur nuhun ka sadayana sakitu tiasa hatur pilih aya ulama anu teu berani munang-munang mugi biasa dihaturkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.